Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum lillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Bersama-sama kita muliakan dan kita cintai Dr. Pangeran Sayyid Abdul Rahman Bahashim. Beliau anggota DPD Dewan Perwakilan Daerah Kalsel, yang mana beliau bertugas di Jakarta, berkantor di Jakarta, namun alhamdulillah beliau menyempatkan diri untuk silaturahim bersama kita pada malam hari, pada siang hari ini, serta yang mulia Al-Habib Zainal Abidin bin Hasan, para alim ulama, para guru-guru agama, para hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala musannif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid din wa dunya wal akhirah. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam sibghatul wudu marrah. Rukun wudu itu sekali aja. Nah, rukunnya faman tawadda'a marratain, barang siapa berwudu dua kali, membasuh anggota-anggota dua kali, kana lahu kiflani minal ajri, adalah bagi dia dua bagian daripada pahala. Wa man tawadda'a thalatha, siapa berwudu tiga kali, baik kita sarajin artinya membasuh muka tiga kali, membasuh tangan tiga kali, fahuwa wudu'ul anbiya min qabli, maka itu wudunya para nabi-nabi. Bukan hanya aku ya nabi, tapi wudu nabi sebelum aku, kayak gitu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum, Allah tidak akan menerima sembahyang kalian idza ahdatsa, apabila dia berhadas, hatta yatawaddaa, sehingga dia berwudu. Wa qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-wudu'u 'alal wudu'i nurun 'ala nur, bermula berwudu atas wudu yang belum batal itu nurun 'ala nurin, cahaya di atas cahaya. Wa fil Yahya, dalam kitab Yahya disebutkan Imam Ghazali meriwayatkan satu hadis, ujar Nabi, man tawadda'a, siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka dia membaguskan akan wudunya, nang rukun-rukunnya digawi, nang sunat-sunatnya digawi, nang makruhnya ditinggalkan, wa shalla rak'atain, dan dia sembahyang dua rakaat, sembahyang sunat wudu. Tapi sunat wudu ini masuk aja ke sunat-sunat lain, masuk aja ke sembahyang lain, asal ini nah walam yuhdits nafsahu fihi ma bi syai'in minat wa shalla rak'atain, dia sembahyang dua rakaat atau lebih, dua rakaat sudah masuk. Nah, menurut ulama fikih, sembahyang sunat wudu itu paling sedikit dua rakaat, apalagi lebih. Bahkan ujar ulama fikih, sunat wudu itu masuk aja ke sembahyang lain. Kita yang wudu, lalu kita sembahyang duha misalnya, masuk aja sudah sunat wudu di situ. Lalu pertanyaannya, apakah dapat pahala sunat wudu? Nah, ujar ulama, namun tamannya bila ini kada niat kada dapat. Jadi bila ini kada niat kada dapat, tapi masuk aja sunat wudu di sana sudah. Artinya kada ada tuntutan, kada ada celaan. Tapi bila ini berniat sunat wudu, misalnya sholat jauh sembahyang duha dan sembahyang sunat wudu dua rakaat karena Allah Ta'ala,
Makanya dapat pahala kedua-duanya tuh. Sembahyang duha dapat, sembahyang sunat wudu dapat juga. Ini baru wudu misalnya. Lalu ini masuk ke masjid. Kebetulan adzan sudah, sembahyang aja. Sengaja aku sembahyang qabliyah zuhur misalnya. Sengaja sembahyang 2 rakaat qabliyah zuhur sekaligus sunat wudu dan sekaligus sunat tahiyat masjid, dapat juga pahalanya. Kebetulan kan dia masuk masjid, jadi dia berniat sunat wudu karena ini berwudu. Kebetulan dia masuk masjid, berniat juga sengaja sembahyang sunat wudu, sunat tahiyat masjid, sunat qabliyah zuhur 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Maka ujian ulama niat nang tiga itu sah dan dia diberi pahala atas apa yang dia niatkan itu. Nah, jadi fadilatnya apa? Jadi kita ini tinggal menghadirkannya aja, menghadirkan niat wudu aja. Ibadah wudu, sembahyang apa kita hadirkan niat sunat wudu itu. Kalau kita ada termasuk orang nang rajin, ampun orang nang cangkal itu sunat wudu itu belain, sunat wudu dulu karena ini ibadah wudu, hanya sembahyang duha atau kalau ini masuk masjid sembahyang tahiyat masjid, sembahyang duha, lain-lain kayaknya. Nah kita ini orang pemulihan, ada bapak dalam 2 rakaat itu kita gabung bermacam-macam niat sembahyang. Allah Maha Pemurah, Allah terima sembahyang kita itu, Allah beri pahala atas apa yang kita niatkan itu. Wa shalla raka'atain, dan dia sembahyang 2 rakaat, lam yuhaddits nafsahu fihima, dia tidak berbicara, dia kada memandiri nafsahu akan hatinya fihima pada 2 rakaat itu, bisyai'in minat dunia, dan sesuatu pada dunia. Anak dapat fadilat ini. Nah, jadi bila anak dapat fadilat ujar Nabi waktu sembahyang sunat wudu 2 rakaat itu aja, jangan ada di hati bicara memandir dunia, kayak apa daganganku, kayak apa perumahanku, kayak apa tulihanku, jangan pikirkan itu. Nah, bila awal 2 rakaat itu ada memikirkan dunia, kharaja min dzunubi kayauma waladathu ummuh, dia akan keluar daripada dosa-dosanya seperti hari yang melahirkan akan dia oleh ibunya. Nah, jadi orang yang mengamalkan sembahyang sunat wudu ini bersih daripada dosa, dia akan bersih seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Nah, jadi kalau kita sudah bersih itu, kita mulai nol untuk suluk berjalan menuju Allah. Inilah yang disebut dengan takhalli, pembersihan tadi. Bersih sudah, bahkan bersih seperti apa? Seperti baru dilahirkan oleh ibu. Jadi kita punya modal sudah untuk suluk berjalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana pembahasan minggu semalam, bahwa perjalanan seorang hamba menuju Allah itu ada takhalli, ada tahalli, kemudian ada tahapan yang disebut tajalli. Nah, kalau hendak dipecah lagi, ada tawajjuh, ada tabarrik. Nah, ini yang disebut dengan apa? Dengan al-baqiyatus shalihat. Wal baqiyatus shalihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amalan. Baqiyat shalihat itu apa? Nah, ketika Nabi Mi'raj berdapat lawan Nabi Ibrahim di langit ketujuh, ujar Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sampaikan kepada umatmu salam dariku, dan sampaikan kepada umatmu bahwa surga itu sangat subur tanahnya, sehingga perbanyaklah daripada tanaman-tanaman surga. Ujar Nabi kita, wa ma ghirasul jannah, apa garang tanaman surga itu? Ujar Nabi Ibrahim, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
Jadi kalimat subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim itu adalah tanaman surga yang secara khusus Nabiullah Ibrahim alaihissalam berpesan kepada baginda Nabi waktu Mi'raj agar kita umat baginda Nabi memperbanyak tanaman-tanaman surga itu. Artinya membaca kalimat-kalimat itu. Semakin banyak kita membaca kalimat itu, semakin banyak tanaman kita di surga. Kalau sudah kita punya tanaman surga, kalimat itu akan menarik kita untuk masuk surga, menikmati tanaman yang sudah kita tanam itu. Subhanallah, kalau kita pahami maknanya, maka subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim itu subhanallah makna secara tasawuf artinya takhalli, pembersihan diri. Alhamdulillah, tahalli, menghias diri. La ilaha illallah itu tawajjuh, menghadapkan diri hanya kepada Allah. Allahu akbar, tajalli. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim itu tabarri, berlepas daripada pengakuan diri. Nah itu berarti sampai ke makam ma'rifat seseorang itu. Subhanallah, maha suci Allah. Kita sebagai mukmin yang mempercayai Allah sebagai Allah zat yang maha suci, tentu ada akan menerima kecuali yang suci, yang bersih juga. Maka kita berusaha membersihi diri kita daripada sifat-sifat yang dicela, sifat-sifat yang ada diketujui Allah, semacam sombong dengan harta, sombong dengan jabatan, sombong dengan banyak anak buah, banyak berisi murid. Nah Allah katakan tujuh orang yang sombong itu. Jangankan kita yang di luar surga, iblis yang ada dalam surga aja ketika dia sombong, merasa harap daripada Adam, Allah usir daripada surga. Apalagi kita yang di luar surga ini sombong, ada cagaran masuk ke dalam surga. Nah sombong kita hilangkan. Nah bila sudah sombong kita hilangkan apa? Nah hanya kita satu dulu, kita punggal-punggal putingan aja dulu, mana sifat yang kita lebih dominan. Oh di hati ini ada sombong dengan harta, sombong dengan karena banyak berisi murid. Nah kita hilangkan itu dulu. Maka kita ngarannya tahapan takhalli, pembersihan diri. Dalam hal ini anggap satu sifat yang Allah katakan tujuh itu sombong kita hilangkan. Nah sudah sombong itu kita hilangkan, kita masuk kepada alhamdulillah, tahalli. Tahalli apa? Menghiasi diri. Karena alhamdulillah artinya segala puji milik Allah. Allah maha terpuji. Maka kita berusaha mempakaiani diri kita dengan sifat-sifat yang terpuji yang Allah katujui. Nah, salah satu sifat yang Allah katujui daripada hamba adalah tawadhu, lawanan sombong tadi. Tawadhu, apa arti tawadhu itu? Tawadhu itu menyadari hakikat diri, menyadari hakikat diri yang sebenarnya. Apa hakikat diri? Pertama, diri ini hina. Ya kalau kita sadari bahwa kita ini sebenar-benarnya hina, karena dicipta daripada yang hina dan kemana-mana membawa kotoran yang hina dan akan kembali menjadi bangkai yang hina. Maka orang yang menyadari hakikat dirinya hina, ada akan merasa terhina ketika ia dihina. Ujar guru sakumpul, kalau kita dihina lalu kita tersinggung, itu alamat sombong. Alamat sombong ada dalam diri. Dihina orang, tersinggung, berarti kita sombong. Berarti kita kadang menyadari hakikat diri kita hina. Nah itu satu sifat diri, menyadari hakikat diri ini hina. Bukan tawadhu itu aku pada aku hina. Nanti aja di hati.
Jujur tadi kita menyadari kita dihina. Bukti akan itu ketika dihina orang kita ada sakit hati, kita ada merasa terhina karena memang kita hina. Rasulullah dipadahi orang tukang sihir, dipadahi orang dukun, dipadahi orang kadzab, pendusta. Nabi kada sakit hati, Nabi kada tersinggung. Karena apa? Karena Nabi itu sayyidul mutawakkilin, pemimpin orang yang tawadhu. Kalaupun ada orang-orang yang biasanya katulahan karena menghina orang yang dicintai Allah, itu bukan karena mereka sakit hati, tapi karena Allah yang pencemburu. Innallaha ghayur, Allah pencemburu. Maka ketika Allah melihat kekasihnya dihina, Allah cemburu. Bahasa kita, Allah mengambil akan hati, lalu Allah menindak kepada orang-orang yang menghina kekasihnya. Nah, yang kedua, tingkat diri itu adalah jahil. Khuliqal innahu kana zaluman jahula. Manusia ini jahil. Kita lahir kada tahu apa-apa. Kita lahir kada membawa apa-apa. Dan manusia ini bila guring halim gaya apa aja ada tahu apa-apa. Itu jahil kita lah, itu orang alim, hafal kitab mengitab, hafal Quran, hafal hadis, guring tahunya ada dapat laginya. Ya Allah, karena memang asal kita itu jahil tadi. Maka orang yang tawadhu itu dia akan terus mau duduk untuk menuntut ilmu, terus mau hadir di majelis ilmu untuk apa? Menghilangkan kesombongan dari hatinya, menghilangkan kesombongan dari dirinya. Kita ingat di Martabura itu almarhum Guru Salman Jalil, itu paguruan daripada Abah Guru Sekumpul. Mamarina dan paguruan juga. Pak Mamarina, maka paguruan jadi. Karena kebetulan Habib kita ini beliau memberi naran Abah Guru Sekumpul dan nama Nasmiahi Guru Salman Jalil itu. Nah, jadi kita ingat waktu di Martapura itu Guru Salman Jalil itu pada sudah usia tua nih, tetap mau hadir di majelis Abah Guru Sekumpul. Padahal ini murid dan Mamarina tadi. Anak-anak kali kan anak-anak Guru Sekumpul. Nah, jadi mau hadir ke majelis Abah Guru Sekumpul. Dan kita melihat seorang dengan mata kepala kita, cikin juga kita bujur-bujur menuntut ilmu begitu, bukan sebagai pendengar dasar begitu, dan mencatat apa yang Abah Guru sampaikan, mencatat apa yang Abah Guru sampaikan. Padahal situ di Makkah berpuluh tahun mengaji, murid di Makkah mengajar, termasuk murid Sidin Guru Sekumpul. Bahkan Sidin itu dikatakan ahli falak, satu kitab yang satu ilmu yang paling sulit, termasuk sulit dipahami, dipelajari, itu Guru Salman Jalil di Guru Sekumpul nomor 2 ahli falak se-Indonesia. Tahun orang nomor 1-nya siapa? Pak Guruan Sidin sakalinya. Pak Guruan Sidin, jadi menjadi Sidin di nomor 2, Pak Guruan nomor 1-nya. Nah, jadi Guru Salman Jalil itu Sidin sampai meninggal waktu uzur aja, jadi mereka bawa hadir ke majelis Sekumpul. Ini luar biasanya orang. Ada kita nang ini hanya nang bina aliman, hanya bina jadi guruan, udah ada apa lagi tulak ke pengajian. Itu karena sombong berendak di hati, baru sombong berendak di hati sih. Beratnya kita. Kemudian yang ketiga, sifat diri itu apa? Al-faqru. Fakru itu apa? Fakir. Ya ayyuhan nas antumul fuqara ilallah. Kalian fakir, kalian berhajat kepada Allah. Jadi orang tawadhu itu dia merasakan bahwa dirinya selalu berhajat kepada Allah. Dirinya selalu perlu lawan Allah. Dirinya perlu lawan Allah. Sehingga disitulah kita selalu berdoa kepada Allah. Allah adalah tujuh hamba-hambanya itu akan mau berdoa. Allah paling sarik bila hamba ini kada mau meminta kepadanya. Kita ini berdoa, kadang dikirakan kabul, kadang itu kita ini berdoa menampakkan keberhajatan kita lawan Allah. Jadi orang yang
orang yang ada mau berdoa itu orang sombong, Allah sarik, Allah ada tujuan itu. Jadi kita niat berdoa tuh kadang saya lagi mikirkan aku ini kabur ada doa aku, mustahil pada doa aku. Ketika kita menampakkan bahwa kita ini hamba, kita ini perlawan Allah, nah Allah senang, Allah cinta, Allah katuju. Hadaniha, napa nang kita hajatakan, dan Allah kabulakan. Cuma di waktu nang sidin kehendaki dan dengan sesuatu nang sidin kehendaki. Nah, kemudian di antara sifat hamba lagi ad-dha'fu, dhaif, lemah. Nah, artinya aku nih beramal beribadat karena pertolongannya juga. Aku nih kau berzikir karena pertolongannya juga. Aku nih kawa artinya bersalawat, kau baca Quran, kau hadir ke majelis ilmu karena pertolongan Allah Ta'ala juga. Amun aku seorang ada kawa aku lemah. Nah, disinilah letaknya ketawaduan hamba. Mana disombongnya? Sementara ini hanya menyadari napa nang digawinya nang itu pertolongan Allah, bantuan Allah. Jadi ibadat-ibadat itu kada jagaran maulainya sombong. Nah itu, jadi kita kawa itu dan kita sudah alhamdulillah. Kemudian masuk ke la ilaha illallah, tawajjuh. Tawajjuh itu apa? Bujur-bujur kita menghadap menuju Allah Ta'ala. Kita istiqamah dalam menjaga tadi tahalli tadi. Karena apabila kita ada kuat tawajjuh kita, enak waktu suluk itu macam-macam ujian. Tawajjuh itu kita bujur-bujur menghadap Allah, kita bujur-bujur ingat yang kita tuju Allah. Nah, biasanya orang yang suluk itu ujiannya macam-macam. Ada ujian itu yang sesuai lawan nafsu, disenangi nafsu. Kita dicintai orang, kita dihormati orang. Orang paling besar mencium bolak-balik tangan, memberi apa yang kita hendak. Kabul kepada ujian itu, ujian itu bila kita terlena lawan ujian yang itu, kita tidak akan lagi merusakkan perjalanan. Sebagaimana Rasulullah sidin diberi Allah anugerah puncak mi'raj itu apa? Sidin sampai ke Mustawa bertemu dengan Allah, berpandiran lawan Allah, melihat dan Allah. Tapi sebelum itu apa? Ujian Nabi itu macam-macam. Di antaranya apa? Sidin sampai ke Masjid Aqsa. Di situ Rasulullah disambut oleh seluruh nabi-nabi. 124.000 nabi memuliakan sidin, menyanjung sidin, memuji sidin, bahkan menjadikan Nabi sebagai imam. Ayo, 124.000 nabi semua di belakang Nabi. Nabi menjadi imam sembahyang. Ada alang lagi ini hubungan nabi-nabi yang memuji. Apakah Nabi sudah sampai ke tujuan? Oh, orang sudah memuliakan aku, nabi-nabi sudah tunduk di bawahku, nabi-nabi sudah menyanjung aku, mengakui keibadanku. Kayak itu kan Rasulullah. Lalu Nabi kata lagi lah lanjut naik ke atas langit. Belum lagi, jangankan sampai ke tujuan, mi'raj saja belum, hanya diserahkan. Tinggalkan Nabi pujian-pujian yang itu. Naik Nabi ke langit. Kaliwati Nabi Adam, Nabi Yahya, Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, dan terus diwati sini lagi. Sampai Jibril yang mengawani sidin mulai bumi ini, tinggalkan sidin. Jibril sampai batas langit ke-7 aja, di bawah aras Jibril dapat lagi. Amun Nabi terlena. Jadi Nabi kamu dapat lagi mau aku ada lagi. Jadi Jibril ini makammu sudah maju selangkah aja kebakar Jibril. Amun Nabi sidin artinya memikirkan kawan. Nah, tak bisa kalau nikah Jibril kan jadi aku artinya mah kejaran terus tadi nyaman aku lo nikah. Amun Nabi pikiran aja itu asik bakawan aja. Nah, ujian kawan aja, kawan ada melanjutkan. Jadi akhirnya seorang adalah juga dia perjalanan dia lah tertahan nanti. Nah di situ kita kadang-kadang bila kita suluk itu kadang-kadang kita bertemuan dengan hal-hal yang ada nyaman itu. Kadang-kadang kawan lah, masyarakat yang asal memuji, yang asal menyanjung, yang asal mendukung, kawan itu jadi musuh.
kawan itu jadi penghalang kita, kawan itu jadi melawan kita, mencegah kita. Bila kita asik lawan kawan itu, akhirnya demi menurunkan keinginan kawan, demi menurunkan kehendak kawan, kita bagaimana di situ, bertahan di situlah. Apabila kita sampai ke Tuhan, Nabi sudah tinggalkan, akhirnya lewat sampai ke mustawa sing mendapat Allah Ta'ala. Nah di sini kita dinyatakan wa anna ila rabbika muntaha, bahwa kepada Tuhanmu lah muntaha, kesudahan segala sesuatu. Kalau kita ingat tujuan kita Allah Ta'ala, kita lewati bertahan itu. Kawankah? Siapakah? Bila itu cagaran penghalang kita untuk suluk sampai kepada Allah, untuk wusul sampai kepada Allah, kita tinggalkan. Guru Sakumpul sidin waktu sidin suluk diuji Tuhan. Batu-batu, rumput-rumput berucap Assalamualaikum ya wali Allah, salam atas sekian wahai wali Allah Ta'ala. Belum apa-apa lagi, guru itu sudah diuji Tuhan. Rumput berucap salam lawan sidin, salam atas sekian wahai wali. Batu berucap salam atas sekian wahai wali. Bahkan kepada rumput-rumput, tumbuh-tumbuhan, ulun guruai ini khasiatnya, ulun guruai ini khasiatnya. Tapi semua tinggalkan guru. Ada hendak sidin itu, sidin hendak Allah Ta'ala itu. Akhirnya apa? Kayak apa? Anugerah nah Allah berikan ke guru Sakumpul. Kayak apa? Makam sidin ditinggikan Tuhan sampai sidin wafat. Kayak apa? Kita melihat jadi seorang. Amun kayak kita ini hanya dipuji orang. Hanya orang yang memuji, kada rumput kada. Hanya orang memuji, wah jadi wali, sudah kenal dulu baju. Apa ibadat? Sudah asa wali sudah, asa wali. Nah kemudian, jadi kan la ilaha illallah tawajjuh. Bila kita bujur itu, kita sampai ke Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Artinya semua lenyap sirna karena hanya Allah yang Maha Besar. Timbullah di situ anugerah dengan kita tajalli. Nampak Allah dengan mata hati kita, melihat akan keagungan Allah, kesempurnaan zat Allah. Tapi lawan mata hati tajalli itu. Nah bila orang sudah diberi Allah tajalli ini, nang dilihatnya cuma Allah, nang dilihatnya cuma kebesaran Allah, nang dilihatnya adalah af'al Allah, perbuatan Allah. Nah, karena disinilah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tabarrik di situ. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah Ta'ala juga. Disinilah disebut tabarrik, berlepas ini daripada pengakuan diri. Jadi apa yang digawinya itu semuaan adalah nampak perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ada dari dirinya. Jadi orang yang sudah usul itu tetap aja syariat jalan, tetap aja syariat jalan ketikanya sembahyang. Tetap aja ini sembahyang, ada nang ambil sembahyang Pak. Nabi aja itu sudah mendapat Tuhan. Boleh katanya apa? Bolehnya sembahyang. Bukan, jadi artinya orang yang sudah usul itu bukan melepas syariat, tapi syariatnya itu berganti dengan hakikat. Bahasa orang kebatinan tubadil, larangnya tubadil, berganti. Orang kebatinan itu menyebut tubadil, berganti. Artinya apa? Asal aku nang sembahyang itu hilang. Jadi ketika bergerak badian nampak akal Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ketika ini melihat, itu adalah kenyataan besar Tuhan. Ketika ini mendengar, kenyataan daripada sama Tuhan. Gerak dan diam itu adalah kenyataan akal perbuatan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu aja. Ketika ini berpandir, kenyataan kalam Tuhan. Ketika ini melihat, kenyataan besar Tuhan. Ketika ini mendengar, kenyataan sama Tuhan. Ini yang menjadi guru Sakumpul. Umhuk nuqtatal ain, umhuk nuqtatal ghain, taral ain. Hapus titik di huruf ghin, engkau akan melihat ain. Ain itu apa? Huruf ghin, hilang titiknya, nampak adalah huruf ain. Ghain itu apa? Ghainul aghyar. Ghainul aghyar hijab. Ghainul aghyar.
nih, makhluk ini titik-titik ini. Ketika kita nih titik diri, ketika kita memandang adanya diri itu titik karena titik wujud kita nih, titik karena hilang akan bang wujud kita namanya, hilang akan wujud kita, jangan merasa kita lagi, maka akan nampak ainu hakikat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melihat, jangan bang kita memandang aku nama lihat, siapa lagi nama lihat, Allah nama lihat akan. Ketika kita mendengar, jangan bang kita menganggap aku nama mendengar, berarti siapa lagi, Allah nama mendengar akan. Ketika kita berbuat apakah, jangan kita nisbahkan aku yang berbuat, hilangkan akunya itu titik-titik itu, hilangkan akunya, siapa lagi? Allah nama perbuatan. Nah ini bisa kita peroleh itu kalau kita punya tahapan-tahapan tadi, yaitu tahalli, tawajjuh, tajalli, hanya anugerah terakhir tabarri. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, wala haula wala quwwata illa billahil azim. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita untuk memperbuat apa yang Dia ridhai dan Dia cintai, sehingga kita menjadi hamba yang diridhai Allah dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Telah hadir di antara kita sebagaimana Allah sebutkan tadi, Dr. Pangeran Syarif Abdurrahman Bahashim. Nah, beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilihan Kalsel Mutusan Kalimantan Selatan, yang beliau berkantor di Jakarta Pusat. Dan alhamdulillah dalam kesibukan beliau yang padat, apalagi beliau seorang dosen di Universitas Islam Asy-Syafi'iyah Jakarta. Tapi beliau menyempatkan diri silaturahim daerah pemilihan beliau, yaitu Kalsel. Alhamdulillah beliau sampai ke wadah kita tempat dikenal sederhana, yaitu bumi, dan adalah pejabat ibu kota yang berkenan kita namanya Siti Nadia pertama kali anggota DPD nih. Nah lain katanya Pak Manina. Jangankan dari Jakarta, yang di Bandung kita saja jarang mengenal sini juga. Jadi dalam kesempatan ini kita mintakan kepada beliau mau kita hasanah, nasihat yang baik kepada kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat sekali kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li rabbin khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajil. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal majma'il karim wa fi jalsatil 'azimah. Nawwarallahu qulubana wa iyyakum bi nuril mahabbatillahi wa rasulih wal amalu bi syari'atillahi wa rasulih. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita semua di satu majelis kita untuk melembutkan hati kita, majelis agar hati kita mendengarkan nasihat-nasihat, karena sesungguhnya nasihat itu dikatakan oleh kekasih kita Nabi kita, at-dinu an-nasihah, agama itu adalah nasihat. Alhamdulillah kita di sini bersama-sama dengan guru kita, Tuan Guru Muhammad Sobari hafizahullah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau, diberikan kesehatan yang sempurna kepada beliau, dipanjangkan umurnya sehingga senantiasa bisa membimbing kita, memberi tauladan kepada kita.
Dan alhamdulillah di majelis ini juga ulun lihat ada para habaib yang berhadir, dikatakan oleh Kiai Guru Salman Jalil yang tadi disebutkan oleh guru kita, Guru Muhammad Sobari. Di antara amanah yang diberikan kepada murid-murid Kiai Guru Salman Jalil, karena ulun murabbi ulun itu adalah Kiai Guru Salman Jalil, yang menyuruh kami ke sekumpul adalah Kiai Guru Salman Jalil. Jadi ulun sekeluargaan itu kada yang keumpatan uang dinarami ke sekumpul lalu kami ke sekumpulan. Yang menyuruh kami ke sekumpul adalah Kiai Guru Salman Jalil. Jadi Kiai Guru Salman Jalil beramanah lawan murid-muridnya bila hubungan nekam ada beracaraan walaupun hanya berselamatan aja. Kalau bisa ada habibnya sikung barang atau ada syarifahnya sikung, karena di mana ada habibnya, di mana ada syarifahnya, di situ juga ada datuknya. Jadi ulun sangat berkeyakinan majelis ini adalah majelis yang sangat dicintai oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ada dua jalur di majelis ini. Pertama, jalur daripada ilmu yang sanadnya sampai kepada Nabi kita Muhammad, dan juga jalur daripada anak cucunya, yaitu daripada para habaib dan syarif. Alhamdulillah. Alhamdulillah ulun bisa berhadir di sini. Alhamdulillah bisa diberi kesempatan oleh Abah Guru Muhammad Sobari. Sebenarnya ulun sudah ajak-ajak wadah sedikit. Cuman biasanya pas ulun datang ke sini ada pasratan majelis. Nah, jadi ulun langsung wadah guru. Alhamdulillah hari ini ulun datang pas bertepatan dengan majelis ta'lim. Tentu ini kada boleh ulun lewatkan, bukan hanya sekedar ingin menyapa buah pian, tapi juga hendak mengambil berkahnya. Karena ujar Abah Guru sekumpul orang datang di majelis ilmu, walaupun hanya sekedar memacahin talu aja sudah luar biasa ganjaran pahalanya. Apalagi buah pian dari pagi datang ke sini, ya membaca sholawat kada baapian, berzikir dengan sangat yang luar biasa zikirnya guru sekumpul. Itu tutup pulang ke majelis menuntut ilmu. Ulun kada ragu bahwa pian ini adalah orang-orang yang terkemuka nanti di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Termasuk orang-orang yang sugih di surga yang Allah Subhanahu wa taala. Ulun sebenarnya nama ulun ini Abdurrahman. Abdurrahman nama ulun ini. Tapi kalau di Banua, orang tahunya menyapa ulun ini biasa Habib Banua. Bahkan orang lebih kenal Habib Banua daripada kenal ulun kadang. Bila Habib Banua, oh ya tahu Habib Banua ya. Namanya, nah kali ingat nama Sidit padahal saya tahu. Ya. Nah, kalau Habib Banua orang tahu kan apa tahu apa bipenya dari mana saja Pak dia tuh panas berhujan dia foto ini balik orang. Alhamdulillah nama ulun ini Abdurrahman. Abdurrahman ini didapat oleh nama ulun ini didapat oleh Abah setelah mendatangi Abah Guru sekumpul. Sebagaimana kita seberkaan ada anak, ada cucu. Kebiasaan orang tua kita mulai sebaharian, alhamdulillah. Pasti bila anak, cucu datang kepada Tuhan Guru, jujur ada. Bila Tuhan Gurunya jauh, ada Habibnya Mina Barat, Habibnya yang didatangi. Nah karena Abah ini berguru lawan Abah Guru sekumpul, hadir di dalam majlisnya Guru sekumpul, menuntut ilmu dengan Abah Guru sekumpul, Sidit pun datang dua kepada Abah Guru sekumpul. Betahun guru ulun ada di si anak lagi ya. Kira-kira yang bagus siapa guru nama anak ulun. Sama kalau dalam buah pian, bila anak datang kepada guru minta nama, nah itu dua kulitan guru. Nah ini budaya yang sangat baik. Kita jangan jauh dari guru kita. Datang apa-apa aja, bahkan untuk aja yang jangan berpada apa-apa itu kepada handap berusaha kepada lawan berdua. Ulun menuntut ilmu selalu kepada lawan kayak Guru Salman Jalil yang membawa Abah ulun. Nah, jadi habis itu ujar
siapa nama datuknya yang nomor 5? Nama datuknya yang nomor 5 Guru Abdurrahman. Nah, nama itu di sini. Nah, dapat nama dari Abah Guru Sekumpul yang mentasmiahi Kiai Guru Salman Jali. Karena kami di majelis itu setiap malam Kamis, setiap malam Rabu, karena kalau malam Kamis bisa kumpul, setiap malam Rabu di majelis Kiai Guru Salman Jali itu kita berkodahan mulai maghrib baca Yasin, kemudian baca burda, sembahyang isya, sembahyang hajat. Kayak habis itu makan roti seala kadarnya, minum kopi, hanya kayak Guru Salman Jali untuk membadahan. Ini masa kecil. Alhamdulillah, Abdurrahman ini adalah anak daripada Habib Husain bin Awad Bahasi. Habib Husain ini menantu Raja Banjar ke-13, Sultan Sulaiman, yang di Desa Lihong, Karangintan, Martapura. Makanya biar tadi jangan bingung kenapa. Jadi Habib Abdurrahman Bahasi sekarang ini pangeran pulang. Makanya sudah harap Habib pada pangeran. Ini kan usah baharatan di dunia. Jadi dulu kan usah baharatan. Nah jadi ulun diberi oleh Kesultanan Banjar gelar pangeran ini karena dinilai berprestasi, melayani dan mengabdi untuk Banua kita. Alhamdulillah tahun 2001 tadi oleh Dewan Adat Banjar seluruh kabupaten Kalimantan Selatan diputuskan ulun diberi gelar, dan itu diamini oleh Sultan Banjar Pangeran Haji Khairul Saleh. Nah alhamdulillah di dalam masa kecil ulun Abah selalu membawa kepada guru-guru. Ulun membaca sedikit manaqib. Manaqib ini penting karena Al-Quran pun sebenarnya manaqib. Apa yang disampaikan oleh guru kita pun tadi sebahagiannya adalah manaqib. Jadi Al-Quran itu manaqib. Ada kisah tentang nabi-nabi, ada tentang kisah orang soleh, bahkan orang jahat pun ada. Ya di dalam kisah Al-Quran. Jadi bila ada yang memadakan manaqib itu ya kalidat maka Al-Quran itu kisah manaqib, kisah Nabi Muhammad, kisah Nabi Isa, termasuk kita mengolah manaqib guru-guru kita. Nah jadi alhamdulillah ulun sejak halus dibawa selalu pulang ke wadah guru Guru Semang Mulia di Keraton. Kemudian udah kayak Guru Salman Jali sampai ulun sekolah minta izin lawan kayak Guru Salman Jali untuk ulun di Al-Falah, untuk pesantren Al-Falah di Landasan Ulinto. Kemudian setelah di Al-Falah ulun ke Darussalam mengaraki pulang Abah Guru Sekumpul, minta izin dua lawan kayak Guru Salman Jali. Kemudian setelah ulun di Darussalam ulun ke Pulau Jawa, kemana? Ke pondok pesantren Diyaul Mustafawi pimpinan Al-Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan. Habib Haidar bin Muhsin Al-Hindwan ini adalah mursyid Tariqah Naksabandiyah Muhsiniyah. Abah Sidin Al-Habib Muhsin bin Ali Al-Hindwan adalah mursyid daripada Tariqah Naksabandiyah Muhsiniyah. Beliau ini adalah murid pertama daripada Al-Alim Al-Allama Al-Habib Umar bin Habib Syekh Abu Bakar bin Salim bin Tarikh. Kemudian setelah dari situ ulun tabaruk ambil berkah. Hidup ini kita hendak berkahnya. Kalau diberi kepintaran alhamdulillah, tapi yang paling penting berberkah. Pintar kan berberkah ada jadi apa-apa. Banyak duit kalau berberkah ada jadi apa-apa. Minta kita berberkah. Kemudian ulun ke Bangil ulang. Di Bangil ini ulun di pondok pesantren Datu Kalampayan, yaitu yang kepunyaan daripada almarhum Guru Bangil Guru Sarwani Abdan.
yang dipimpin oleh anak beliau Guru Kashful Anwar, Guru Ulun II Abdiyah. Kemudian setelah itu ulun lalu tulak ke Makkah. Di Makkah ulun sempat duduk di majelis Abuya Sayyid Muhammad bin Arabi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Ulun sempat juga duduk di salah satu masyayikh satu-satunya mazhab Syafi'i pada masa itu. Habis itu Sidin sudah meninggal, Allah luaskan kubur Sidin insyaallah, yaitu Syekh Abdul Fattah Rawah Al-Makki Asy-Syafi'i. Beliau pengarang kitab Yadhah bi Manasikil Haji wal Umrah. Biasa kalau ulun mengajari hubungan haji dan umrah, ulun mengambil kitab dari kitab perguruan ulun ini tadi. Kemudian ulun sempat duduk dua di Syekh Muhammad Makki Al-Yamani, sempat duduk dua Syekh Muhammad Al-Makki Al-Pakistani. Ada juga ulun sempat duduk dengan salah satu yang dimuliakan menjadi sahabat juga daripada Habib Umar bin Hafid di kota Makkah, di Jabal Umar, yaitu Syekh Jabir Gibran. 2006 ulun ada di Indonesia. Di Indonesia ulun masih hantar sekolah lagi karena pesantren ini waktu itu kan ada kepikiran bisa ijazah guru ada kepikiran bisa ijazah. Ulun hanya ijazah formal ulun itu hanya sampai sanawiyah mungkin Banjarmasin. Lalu ulun datangi dinas pendidikan bertakun di mana kira-kira ulun bisa sekolah untuk bisa dapat ijazah aliyah. Ditunjuk ke pesantren Nurul Jannah Banjarmasin. Di sana ulun kemudian datang umpat belajar selama 1 tahun, kemudian dapat ijazah persamaan ijazah aliyah. 2010 ulun kuliah. Nah, cuman dari sini nih ada keanehannya nih. Keanehannya apa? Biasanya ke pesantren ini ulun kuliah ke ekonomi. Ulun sekolah di kampus ekonomi, maka jargon kampusnya itu luar biasa, gila marketing dulu ya, gila marketing. Ulun kuliah di sana 2010, 2014 lulus S1, dan 2014 itu ulun terpilih juga jadi anggota DPD. Seminggu setelah lulus, ulun mendaftar lagi sekolah S2. Sama mengambil manajemen ekonomi, manajemen human resource, manajemen sumber daya manusia. Ini berkaitan dengan leadership atau kepemimpinan. Jadi teori kepemimpinan. Kemudian tahun 2016 lulus. 4 bulan setelah lulus, bulan Oktober, bulan Februari, ulun mulai masuk mengambil kuliah dan mengambil tes. Tesnya di University Putra Malaysia. Alhamdulillah lulus. Lalu ulun sejak 2017 bulan April ulun diterima menjadi mahasiswa di University Putra Malaysia. Selama 6 semester bolak-balik Jakarta Malaysia. Sampai datang amang Covid. Maulah darurat amang Covidnya. Keluar rumah, jawab hati-hati ada amang Covid lagi hamuk. Akhirnya pemerintah Malaysia kada mengizinkan warga negara asing masuk kecuali pelajar. Pelajar boleh masuk tapi kada boleh lagi keluar. Sedangkan ulun kada mungkin kada di Malaysia bertetarusan karena ulun jadi anggota DPD RI, anggota MPR. Akhirnya ulun minta surat pindah setelah 6 semester, padahal ulun sudah maju sidang proposal disertasi. Kalau Jakarta Malaysia itu 2 jam ke Kuala Lumpur. Mudah-mudahan yang belum kena sampai ke Kuala Lumpur. Melihat di bumi Allah yang lain kena membawa dulu kena. Pindah ulun minta surat, sekalinya pindahnya berjauh lagi pada Malaysia. Padahal
ulun 3 jam bawa pesawat ini sampai kemana be? Mulai Jakarta ke Kendari, Sulawesi Tenggara. Nama universitasnya Universitas Negeri Halu Olio. Pindah ulun ke sana karena ulun di Malaysia itu universitas negeri. Jadi kalau ulun pindah kada kawa ke universitas swasta. Alhamdulillah diterima di Halu Olio 2022 tadi ulun alhamdulillah bisa menyelesaikan kuliah ulun dan alhamdulillah dapat gelar doktor. Dan alhamdulillah sejak Oktober tadi sampai bulan apa ini Februari sudah ada 3 buku yang ulun karang. 3 buku sudah ulun karang. Dan ulun menjadi dosen di Universitas Islam As-Safi'iyah Jakarta. Yang punya itu Ibu Hajah Tuti Alawiyah, yang kira-kira yang tua atau tahu. Dulu sih menteri sosial. Ulun situ mengajar. Yang satu home base dulu itu Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra sama Prof. Denny Indrayana di situ juga. Nah ini seberkaan hikmahnya adalah yang ulun rasakan. Yang pertama doa kuitan. Jadi bubuhan yang anum-anum, mungkin yang sudah tua masih kuitannya ada. Jangan kada babakti lawan kuitan. Yang kedua doa paguruan. Ulun dulu ketujuh bahadam juga lawan guru-guru kita, kayak guru Salman Jali, lawan abah guru sekumpul. Ulun biasanya yang paling ulun jaga waktu ulun masih halusan itu, bila wadah abah guru sekumpul atau wadah kayak guru Salman Jali, mahadam sidin tuntung makan. Yang ulun ambil itu kalau bakas makanan sidin itu sudah pasti berabut, sudah kok. Ya kalau apalagi masih ada dagingnya, ya lo bro, ada iwaknya masih ada, berabut itu ujur aja. Yang ulun tunggu itu kobokan sidin. Biasanya sidin sudah dikatakan sidin, nah dikobok-kobok. Nah kobokannya itu yang ulun minum. Nah itu amalia ulun. Dan ulun dahulu ketujuh dua bapak piahiran. Ulun mau tujuh bapak piahiran dahulu. Di situ lagi karena kan belum haji kalau pikiran ulun bila belum haji berarti jangan bapak piahiran kayak gitu. Lalu pas ulun duduk kayak guru Salman Jali duduk sini habis beramaliah tadi kayak buat dia tadi kan beramaliah duduk sini itu paling senang lawan ulun karena di majelis itu habibnya tuh dua aja ulun lawan abah. Jadi abah itu bila sembahyang hajat pasti abah yang disuruh kayak itu sama dia mengimami habib dia. Bila ada yang sembahyang ada apa kada atas perintah sidin siapa yang imami saya gitu. Awak itu menyuruh kami jadi imam sini. Biasanya kalau sembahyang hajat itu pasti di anuan apa. Nah, jadi pas dudukan selesai sidin biasanya pakai salat. Aku nih di antara kisah sidin. Aku nih yang sidin waktu di Makkah 11 tahun. Dapat bintang terus di sidin. Sidin menyambat berprestasi itu saja. Guru dan apa rankingnya juga orang tak sedikit nyemat bintang. Aku ini dapat bintang terus di Makkah. Kita udah sampai bintang sih. Cuma di sini aku 11 tahun itu hanya sampai membaca kitab aja. Urusan makrifat hakikat ini aku belum dapat. Pas aku bulik wadah guru Salman mulia disuruh belajar wadah ijai yang berkata aku sekumpul. Aku disuruh di sana menuntut ilmu dan
Aku sudah tahun 1940-an di sana. Aku tuh sudah mau umpati wali-wali kutub ini di mana aja. Ini jasmin kita alhamdulillah ada di Banua. Belum mengesahkan apa adanya. Jadilah hasil daripada yang ulun dengar yang ulun lihat. Yang wali kutub ini ada di. Bila si Abah Guru ini sudah kerja, cagar banyak nih, apalagi di Jawa sih banyak orang soleh, orang alim berganti di sini. Nah jadi di sini jangan kada hal sakumpul. Bila kasakumpul, ujar sini dan akan bujur-bujur, jangan meroket aja kayak Abah Guru sakumpul lagi mengajar kita berbendera. Atau pas sudah bulikan dia sendiri di mobil berbenderan. Orang di sini berbenderan di mobil itu yang dibenderakan apa yang disampaikan oleh Abah Guru. Nah kayak juga artinya ini itu pelajaran dasar perbuatan kita. Apa yang disampaikan Abah Guru kita, Guru Muhammad Sobari tadi, bila bulik di jalan itu harus pakai macam-macam. Yang dikisahkan tuh, yang dibandir tuh apa yang disampaikan oleh Abah Guru Muhammad Sobari supaya berikut. Jadi ada pakaian ulun ini Abah Habib dari Bubuhan Basiri, tapi Umma ulun dari Bubuhan Banjar. Jadi mamanya ulun ini lain Saripah. Jadi ada keluarga banyak di Amuntai, keluarga ulun banyak. Ada nama sendiri Kai Darmawan, saya di Kio Kai Bawan, Bawan Haji Jumri. Ini tertuhaan di kampung di Damai di Banjar. Ini orang soleh sebentar. Kenapa ulun pada kaum soleh? Orangnya senang menuntut ilmu, senang sholawat, senang tuan guru, senang habaib. Itu dikasih sini. Ikan Haji Jumri misalnya. Allah ya Rabbi meninggalan ulun sampai sudah 16 tahun ikam menuntut ilmu. Abah ikam orang soleh, aku tahu abah ikam. Tapi ikam baru lagi bermimpi lawan Rasul. Dikasih boleh kayak guru sama menjadi. Ikam mawan sih kayak mawan pakaian orang. Sekian puluh tahun menuntut ikam baru mendapat lawan Rasul. Keras hati buruhan ikam ini. Harusnya insiden kami sudah mendapatkan kemenangan. Nah, itu di antara kisah-kisah. Ulun duduk ulun masih lulus SD lah. Masih lulus SD, masih sanawiyahan kayak gitu. Pas ulun pakai kopiah hirang duduk. Dari situ ulun biasanya pasti di hadapan insiden ulun senang melihat wajah si itu. Putih kuning, murah senyum, nyaman dilihat. Bila kita memandang langsung ingat lawan Allah. Tanda-tanda orang soleh itu bila kita memandang langsung terbuka hijab langsung ingat lawan Allah. Nah, aku rawan tapi atau bapak makanya saya bukan sih dulu yang datang ke rumah kita. Mudah-mudahan kau pulang. Jadi dia sendiri terus melihat oleh pakai kopiah hilang. Biar dia sendiri. Karena pakai kopiah putih ya berbelanja sendiri. Dia itu lagi. Kadang-kadang kita kan pernah membantah bahwa ini dia. Jatuh dia di sini katuju bila dia pakai kopiah putih. Sajak itu belum malu pakai kopiah putih. Pas kelulusan di Darussalam hendak bopoto gasan ijazah. Itu kan harus pakai kopiah hilang, betul lah. Pakai kopiah hilang itu, jadi ujar ulun nongkal ini anak guru jagal lah. Ulun guru pakai kopiah putih aja. Jago nongkal kada kawa BP aja biar baru haji. Yang pakai kopiah putih ini kalau pilih
ngaji aja justru kan. Iyalah, kalau wanita kita melawan perguruan, baris di atas ya, kita baris di bawah. Maksudnya itu, iya, tapi hati ulun baratnya itu karena amanah kayak dulu sama Jalil. Nah, orang gue dipoto lah ulun, foto dan sudah boleh pulang ke kelas. Isuknya datang pulang, belum apel, udah belum apel. Dia bahasa mau foto ya, kenapa belum sudah rusak di sini. Iya, sudah datang pulang orang mengurung pandai pulang belum nih. Oh iya belum nggak pakai kopiah putih. Kau iya belum haji. Iya apa? Iya lah dulu doa memang kita yang murid di melawan perguruan. Misalnya naik pulang kayak hati ini pada foto belanja. Besok datang pulang. Foto bahasa di rumah apa guru? Rusak ya. Sampai di kantor, di Darussalamnya fotonya di kantor juga. Nah rusaknya ya. Awak ulun ini dari sini ke sini ada. Kapal ulun ini sebagian hilang. Rupanya kapal ulun sebagian hilang berada. Rupanya kata kopiahnya dia hilang sampai ke kapal-kapalan hilang. Kan sekali mengabulkan hajat Tuhan Guru rupanya Allah Ta'ala nih. Kayak ulun dia monggo enggak pakai kopiah putih. Sudah di sini pakai kopiah putih sudah di sini. Lalu dipoto. Besok ulun di kiau ulang. Tapi kada di kiau foto yang mengiau ulun almarhum Abah Guru Syukur, pimpinan pondok Darussalam. Dia di kiau Abah Gurunya Syukur ke kantor. Datang mau pulang, cium tangan bolak-balik. Beb di situ. Guru dulu. Makanya jangan dipakai ilmu mengalihi soal manajer Presiden. Berapa kali dipoto kata beres Presiden. Pokoknya pakai saran pelabuhan guru-gurunya. Nah Presiden rusak foto pakai gini kan pakai ilmu apa ya? Dulu kita memakai ilmu apa berbuai. Ulun ini dapat amanah dari Kiai Guru Salman Jalil. Apa aja sih? Kan masih kekeluargaan ada bubuhan sini, obat keturunan kelampayan juga. Jadi Kiai Guru Salman Jalil waktu belum pakai kopiah hilang, dia pakai kopiah putih jalan lagi, Datuk dia begitu pakai kopiah putih. Nah sejak itu ulun kita lagi pakai kopiah hilang, pakai kopiah putih aja. Oh itu pakai saya aja, kalau ada ilmunya sih kan. Ya lah. Nah jadi kita masih hasil lawan perguruan. Jangan kita hendak menyalahi apa yang diajari oleh guru kita. Berkhidmah lawan guru kita. Yang tahulah ulun ini dahulu hendak bab ini termasuk pada payu. Kada bungas bang. Kada kayak bubuhan bian bang bungas bangkar. Iya. Kenapa pesantren dia? Kada jelas masa depannya. Mau yang harapnya mau. Yang gak pesantren kada jelas. Padahal sudah jelas kalau Nabi kita memadahi man arada dunya fa alaihi bil man arada akhirat fa alaihi wa man arada huma fa alaihi bil. Hendak dunia lawan ilmu, hendak akhirat lawan ilmu. Hendak keduanya kita borong lawan ilmu. Nah jadi ditolak uang dulu nih hendak biar tahu lah ada kawai nasib. Kali jelas dia pesantren Mbah Dawa ini menyesal kamu orangnya. Nah jadi gasan kekanakan, gasan kuitan-kuitan, jangan takutan memasukkan anak ke pondok pesantren. Ulun jamin masa depannya cerah.
Nasaihud Diniyah yang sering diajarkan, dibacakan oleh Abah Guru Sekumpul karangan Kutubul Irsyad wa Wasil Ibad wal Bilad Dai Ilallah Habib Abdullah bin Abdul Haddad. Binatang melata aja ada rezekinya, apalagi umat Rasulullah yang beriman, apalagi menuntut ilmu biwajhin maksus, bahkan dikhususkan lagi. Samut aja kan tidak tegangga jadi pegawai, ada rezekinya. Adalah pengen tegangga samut jadi pegawai, ada rezekinya. Ya Allah. Sapi adalah jadi PNS, kambing tidak ada rezekinya. Apalagi para penuntut ilmu yang senantiasa lisannya kering karena berzikir dan berselawat kepada Nabi, yang karena menghafal. Ya kalau zaman-zaman kayak gini biasanya waktu ulun dahulu diberi waktu 2 menit hafalin 5 hadis gitu. Nah alhamdulillah ini bang buktinya sudah. Wayah ini jadi dosen, wayah ini jadi anggota DPD, jabatan ulun wakil ketua Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia bidang hukum dan pemerintahan. Anak pondoknya berkat apa? Berkat witan, berkat perguruan, berkat ilmu, berkat bahadam lawan perguruan kita. Nah ini mungkin rangkuman daripada manakib ulun. Jadi bila mudah-mudahan melihat beliau ulun ya Allah, kenapa pula Habib Banwani ada pangeran dia? Nah tahu kisahnya sudah. Nah, ini kan kampanye ada. Ini ada aja tulisan yang berkata, ini bila Abah Guru Sekumpul itu bila kena kata luput, bila luput kata kena. Buih-buih kita minta dukung lawan Tuhan, bila orang hak mendukung tak apa yang jadi. Ya Allah Ta'ala juga ampunnya berkata, jangan dulu. Bila kita beribadah jangan tersampung kita. Ya Allah, ya kita yang merasa keiyanya hebatnya. Nah, terakhir ulun mendoakan kesan anak-anak kita yang khusus di pondok kita ini mudah-mudahan menjadi panaran bagi keluarga. Mudah-mudahan ilmunya berkah, beriman, berhukum, berubah, dan Tuhan yang sanang ke majelis murid-muridnya Pak Guru Muhammad Sobari. Mudah-mudahan tersambung rohnya lawan guru-gurunya, berkumpul lawan guru-gurunya di dunia maupun di akhirat. Dan terakhir kita doakan mudah-mudahan guru kita ini sehat, umur, rezeki. Kita jaga sama-sama, kita tolong sama-sama apa yang menjadi dakwah sini. Begitu juga dengan habib-habib kita yang hadir di sini. Kita doakan habib-habib kita, mudah-mudahan berpanjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita kumpul kita dunia akhirat lawan anak itu Rasulullah SAW. Salah hilaf, ulun minta maaf, terpanjang-panjang panter. Habis ini ulun langsung ke Tanjung. Ulun pun minta doanya mudahan sehat, panjang umur, rezeki, banyak anak. Pulang ulun minta doa mudahan banyak anak. Kalau banyak ini bang, ulun kata wani. Wani ulun apa? Bakada itu kan wani bisa didoakan orang. Istilahnya ulun bergayaan supaya dia senang. Banyak pulang pahalanya ke senul. Itu aja dari ulun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil qadir. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran jazakallahu khairan jazakallahu khairan. Dan kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HP pada membawa gantungan kunci, ada foto Guru Sekumpul lawan anaknya, lawan Darkah
fadilahnya untuk keselamatan, keberkahan, dimudahkan segala urusan dan lain-lain. Hadiahnya 15.000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, nah jadi kesimpulan dari apa yang kami mau sampaikan tadi, bahwa tidak ada orang sukses melainkan karena khidmat kaum perempuan. Jadi kalau Anda sukses, khidmat, berkhidmat itu dengan kebiasaan kita, akan kita awal, yang bisa di mikrofon, yang bisa kebersihan, yang bisa dengan apa, dan tenaga, bisa dengan harta, Nah, orang khidmat itu ada seorang anak dan ini mudah-mudahan apa yang Habibah sampaikan tadi kita bisa mengambil manfaat yang kita amalkan. Ya, ya, rajul bin syafatan